Marcelo akan meninggalkan Real Madrid pada 30 Juni mendatang dan itu akan meninggalkan lubang di sisi kiri pertahanan Los Blancos. Kini Real Madrid tengah mencari solusi untuk menutup lubang tersebut. Satu solusi yang mungkin bisa diambil adalah memainkan Ferland Mendy di posisi tersebut. Namun jika ada tawaran yang lumayan bagus untuk pemain asal Prancis tersebut, bukan tidak mungkin Real Madrid melepas Ferland Mendy. Apalagi performanya pada musim ini tidak sebaik di musim lalu. Rencana Real Madrid tetap sama, tidak ada dana untuk merekrut pemain di sektor tengah maupun belakang. Hanya fokus melakukan segalanya untuk memperbaiki sektor serang, di mana Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi target utama. Dalam situasi seperti ini, Real Madrid mencoba mencari dua opsi yang memungkinkan untuk menambal kekosongan jika bek sayap asal Brazil tersebut pergi pada musim panas nanti. Pertanyaannya, siapakah pengganti Marcelo? Pertama adalah Miguel Gutierrez, seorang fullback yang telah menembus tim utama Real Madrid di bawah asuhan Zinedine Zidane pada musim lalu dan Carlo Ancelotti pada musim ini. Ia kini sudah mendapatkan performa terbaiknya setelah sempat mengalami masalah kesehatan selama beberapa bulan. Rencananya adalah memainkan Miguel Gutierrez lebih sering di tim utama. Namun sejumlah keraguan di sektor pertahanan dan masalah yang disebutkan sebelumnya membuatnya kesulitan untuk bisa bermain sebanyak yang diharapkan. El Real percaya ia perlu dipinjamkan ke tim besar lain untuk bisa kembali lebih kuat seperti yang dilakukan Dani Carvajal di Bayern Munchen. Kembali menjadi pilihan utama di sisi kanan pertahanan selama satu dekade. Opsi kedua ialah Fran Garcia, seorang pemain yang bermain untuk Rayo Vallecano. Marca mengabarkan sepanjang musim ini bahwa pelatih sedang memantau perkembangan bek sayap tersebut. Fran Garcia telah memainkan 31 pertandingan di La Liga dan Copa del Rey. Ia menonjol karena kecepatan dan kelugasannya dalam permainan. Pemain bertahan tersebut dijual oleh Real Madrid ke Rayo Vallecano dengan imbalan 2 juta euro pada musim panas lalu, meski Los Blancos masih mempertahankan hak sebesar 50%. Real Madrid memperingatkan Marco Asensio bahwa dia akan dijual di musim panas ini jika menolak untuk memperpanjang kontraknya sebelum 30 Juni. Marco Asensio telah memasuki 18 bulan terakhir dari kontraknya di Los Blancos dan belum menaikkan perpanjangan. Arsenal dan Liverpool siap merekrutnya jika dia tidak menaikkan kontrak. Dilaporkan Sports, El Real sangat ingin mempertahankan Asensio dan telah menawarinya kontrak baru dengan gaji yang sama seperti saat ini, tetapi dengan kesempatan untuk mendapatkan bonus tambahan 1,5 juta euro per tahun. Asensio diklaim menginginkan kenaikan gaji. Dia adalah pengemas gol terbanyak tim di luar Karim Benzema dan Vinicius Junior, dan keyakinannya ialah dia menginginkan lebih banyak uang untuk mencerminkan pentingnya dirinya bagi tim. Real Madrid bagaimanapun tidak siap untuk memenuhi tuntutannya dan telah memperingatkan Marco Asensio bahwa tawarannya saat ini akan bertahan hingga 30 Juni mendatang. Setelah itu dia akan dijual jika dia tidak segera menerimanya. AC Milan dikabarkan telah menjadwalkan pertemuan dengan Real Madrid untuk membahas transfer Brahim Diaz plus 2 pemain lainnya. Brahim Diaz merapat ke Milan pada tahun 2021 lalu. Dia dipinjamkan dengan durasi 2 tahun dari Madrid. Namun Milan punya opsi untuk mempermanenkan Diaz. Jika opsi tersebut yang dipilih, Rossoneri harus membayar 22 juta euro kepada Madrid. Milan sendiri sepertinya cukup terkesan dengan penampilan Brahim Diaz, tapi mereka disebutkan akan berusaha meminta Madrid menurunkan harga jual sang playmaker. Kini AC Milan disebut akan segera menggelar pertemuan dengan pihak Real Madrid dalam beberapa pekan mendatang. Agendanya tentu saja untuk membahas masa depan Brahim Diaz. Akan tetapi kabarnya ada 2 nama lain yang juga akan dimasukkan dalam pembahasan tersebut. Kabar ini diklaim oleh Calcio Mercato. Salah satu nama yang mungkin saja masuk dalam pembahasan adalah Luka Jovic, sebab ia kerap dikaitkan dengan Milan. Jovic sendiri pernah menolak tawaran gabung Milan pada Januari 2021 lalu. Saat itu ia takut tak akan bisa mendapatkan jatah bermain regular. Terkadang saya menyesal tidak menjadi jurnalis sepak bola.
karena mereka membuatnya terlihat begitu mudah. Begini cara Anda membuat rumor transfer. Ambil dua klub top, dalam hal ini Real Madrid dan Bayern Munich, dan klaim bahwa yang satu mengejar pemain yang lain. Datang dengan beberapa pembenaran setengah matang dan menampar penilaian acak di sana, dan Anda selesai. Atau setidaknya begitulah rumor ini muncul. Dilaporkan TZ yang mengutip dari berbagai sumber mereka yang berada di Spanyol. Florentino Perez sekali lagi telah mengincar pemain Bayern Munich sebagai supermarket pemain pribadi. Siapa dia setelah ini? Ayo tebak. Anda dapat mengklik tautan untuk mengetahuinya. Tetapi tidak ada orang yang membaca rumor transfer sepak bola yang pernah memeriksa sumbernya. Jadi saya tahu saya aman di depan itu. Jadi apakah Serge Gnabry yang kontraknya akan habis dalam setahun? Apakah Marcel Sabitzer yang dikabarkan sedang berjuang untuk membuat dampak pada skuad Bayern saat ini? Ataukah Robert Lewandowski yang telah diincar Madrid selama lebih dari 1 dekade dari sekarang? Tidak satupun dari mereka. Dilaporkan TZ, Real Madrid menginginkan Lucas Hernandez dari Bayern Munich. Ya, biarkan itu meresap. Bukan Gnabry, Sabitzer, atau Lewandowski. Mereka ingin Lucas Hernandez. Dan bagaimana rumor ini dibenarkan? Ya, itu agak setengah matang. Bahkan menurut standar rumor transfer sepak bola yang biasa. Serius? Dari mana rumor ini berasal? Ini sangat acak. Ya, Madrid mungkin bisa menggunakan Lucas Hernandez sebagai bek tengah sekarang. Tapi mengapa menghubungkan mereka dengan Lucas Hernandez? Namanya bahkan tidak glamor. Anda tidak menempatkannya di headline dan mengharapkan 20 juta klik untuk situs web Anda. Percayalah, kami sudah mencoba. Ini adalah hal yang membuat Anda mempertanyakan semua yang Anda baca online. Setidaknya tentang transfer pemain. Proliferasi belaka dari berita palsu dalam pelaporan sepak bola membuat semuanya menjadi tugas untuk menyaring. Jujur saja, sangat menyenangkan untuk berspekulasi tentang siapa yang bisa dibeli atau dijual oleh klub Anda di bursa transfer. Tapi tren berita umum clickbait yang didasarkan pada fondasi yang lemah membuat seluruh upaya terasa sia-sia. Raksasa La Liga Real Madrid dilaporkan telah mengincar Domenico Berardi dengan Carlo Ancelotti, pengagum pemain internasional Italia berusia 27 tahun tersebut. Dilaporkan media Spanyol, defensa sentral Domenico Berardi telah muncul di radar Real Madrid atas kemungkinan kepindahan di bursa transfer musim panas. Carlo Ancelotti ialah pengagum pemain internasional Italia yang berusia 27 tahun tersebut yang bisa saja meninggalkan Sassuolo jelang musim 2022-2023. Real Madrid dilaporkan perlu mencari tempat lain untuk mencari bek kanan, dengan Nosair Mazraoui siap bergabung dengan Barcelona. Dilaporkan media Spanyol Sports, El Real tidak akan dapat mengamankan jasa Nosair Mazraoui di bursa transfer musim panas, meskipun mereka sedang mempersiapkan pendekatan untuknya. Bek Ajax Amsterdam tersebut berkomitmen untuk bergabung dengan Barcelona dengan transfer gratis. Nosair Mazraoui telah membuktikan dirinya sebagai salah satu fullback paling giat di Eropa setelah berkembang pesat di Ajax Amsterdam. Sang bek telah menikmati musim 2021-2022 yang solid sejauh ini. Dia menciptakan 5 gol dan 4 assist dalam 31 penampilannya di semua kompetisi. Real Madrid dikabarkan akan memberikan persaingan ketat kepada raksasa Serie A AC Milan dalam perlombaan untuk merekrut pemain internasional Portugal berusia 24 tahun, Renato Sanches. Dilaporkan oleh media Spanyol Vigagis, Renato Sanches adalah subjek yang menarik dari Real Madrid atas kemungkinan pindah di bursa transfer musim panas. Pemain internasional Portugal berusia 24 tahun tersebut juga menjadi incaran raksasa Serie A AC Milan, kemudian raksasa Prancis Paris Saint-Germain, dan raksasa Liga Inggris Manchester City.
Renato Sanches pernah digembar-gemborkan sebagai anak ajaib ketika ia menjadi tokoh kunci bagi Benfica saat masih remaja. Wonderkid remaja saat itu kemudian mendapatkan kepindahan besar ke Bayern Munich yang sayangnya tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Pada Agustus 2019 ia bergabung dengan Lille. Transfer ke klub Ligue 1 tersebut telah mengubah karir pemain berusia 24 tahun tersebut, karena ia telah menemukan kembali bentuk terbaiknya sambil mendapatkan kembali tempatnya di tim nasional Portugal. Sanches telah menyumbangkan 6 gol dan 10 assist dalam 84 penampilannya untuk Les Dogues. Manajer Liverpool Jurgen Klopp dilaporkan terbuka untuk bergabung dengan Real Madrid di masa depan, tetapi hanya akan mengakhiri tugasnya dengan The Reds paling cepat pada 2024. Dilaporkan outlet Spanyol Defensa Central, Jurgen Klopp tidak berniat meninggalkan Liverpool sebelum kontraknya habis pada 2024. Tetapi ahli taktik Jerman tersebut terbuka untuk bergabung dengan Real Madrid di masa depan. Jurgen Klopp ialah salah satu manajer terhebat di generasinya setelah menikmati beberapa pencapaian fenomenal dalam karirnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut pertama kali menjadi terkenal selama waktunya di PSV Mainz, membimbing mereka untuk promosi ke Bundesliga untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dia kemudian meroket selama bertugas dengan Borussia Dortmund. Dengan Black and Yellows 2 kali mengalahkan Bayern Munich untuk gelar Bundesliga pada tahun 2010-2011 dan 2011-2012. Tapi Jurgen Klopp telah benar-benar memantapkan dirinya sebagai pelatih sepak bola elit setelah bergabung dengan Liverpool di tahun 2015 silam. Jurgen Klopp telah membimbing Liverpool menuju kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya di era Liga Premier, memberikan gelar liga pertama mereka dalam 30 tahun pada 2019-2020. Di bawah asuhan Jurgen Klopp, The Reds juga telah memenangkan 4 trofi lainnya, termasuk Liga Champions UEFA pada tahun 2019. Dan setelah merebut Piala Carabao pada awal tahun ini, Liverpool bisa saja mengklaim 4 trofi juara pada musim ini.